Di sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan lebat, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama tidak dihuni. Rumah itu terbuat dari kayu jati, dengan jendela-jendela yang retak dan pintu yang berderit setiap kali angin berhembus. Dulu, rumah itu milik seorang dukun santet bernama Ki Surya. Ki Surya adalah dukun yang sangat ditakuti di desa itu. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta pertolongan, tapi lebih banyak lagi yang datang untuk tujuan jahat. Mereka yang datang dengan niat buruk seringkali membawa hasil yang di luar dugaan, dan banyak cerita mengerikan tentang nasib orang-orang yang berani bermain-main dengan ilmu hitam Ki Surya. Namun, semua berakhir ketika Ki Surya ditemukan tewas di rumahnya. Tubuhnya terbujur kaku dengan wajah yang penuh ketakutan, seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ajal menjemputnya. Setelah kematian Ki Surya, rumah itu ditinggalkan begitu saja. Tidak ada yang berani mendekatinya, apalagi masuk ke dalamnya. Rumah itu menjadi tempat yang dikeramatkan, dan orang-orang di desa percaya bahwa arwah Ki Surya masih berkeliaran di sana, menjaga sesuatu yang sangat berbahaya. Lia adalah seorang gadis kecil berusia 8 tahun yang tinggal di desa itu bersama keluarganya. Ayahnya, Pak Budi, adalah seorang petani sederhana yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibunya, Bu Siti, adalah ibu rumah tangga yang penyayang, selalu merawat Lia dan adik laki-lakinya, Riko, dengan penuh kasih sayang. Keluarga ini hidup dalam kesederhanaan, namun mereka selalu bahagia bersama. Suatu hari, Lia dan teman-temannya bermain di sekitar desa, mencoba mencari petualangan baru. Mereka tiba di pinggir hutan, di mana rumah tua milik Ki Surya berdiri, terkubur di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Dengan rasa ingin tahu yang khas anak-anak, mereka mendekati rumah itu, meskipun semua orang di desa sudah memperingatkan mereka untuk menjauhi tempat tersebut. "Lia, kita nggak boleh masuk ke sana. Kata orang-orang, rumah ini angker," bisik salah satu teman Lia dengan nada takut. "Ayolah, cuma lihat sebentar saja," balas Lia dengan penuh semangat. "Kita nggak akan lama-lama." Dengan sedikit ragu, teman-teman Lia mengikuti langkah gadis kecil itu. Pintu rumah itu tidak terkunci, dan dengan sedikit dorongan, pintu kayu itu terbuka, mengeluarkan suara berderit yang memekakkan telinga. Mereka melangkah masuk, hati-hati dan waspada. Di dalam rumah, semuanya tampak usang dan berdebu. Perabotan tua dibiarkan membusuk, dan ada bau apek yang menyengat di udara. Saat berjalan-jalan di sekitar ruangan, mata Lia tertuju pada sebuah boneka yang tergeletak di lantai, di sudut ruangan yang gelap. Boneka itu terlihat berbeda dari yang pernah dilihatnya sebelumnya. Wajah boneka itu pucat, dengan mata hitam besar yang tampak seolah-olah sedang menatap langsung ke arahnya. Rambutnya terbuat dari anyaman jerami yang panjang dan kaku, sementara tubuhnya dibalut kain merah yang tampak lusuh dan kotor. "Lihat, ada boneka di sini," seru Lia sambil berlari mendekatinya. Teman-temannya menatap boneka itu dengan perasaan tidak nyaman. "Kayaknya boneka itu serem, Lia. Jangan dibawa pulang deh," salah satu dari mereka memperingatkan. Namun, Lia merasa tertarik dengan boneka itu. Meskipun tampak menakutkan, ada sesuatu yang membuatnya ingin membawa boneka itu pulang.
Aku suka boneka ini. Aku akan bawa pulang, katanya dengan tegas. Dengan hati-hati, Lia mengambil boneka itu dan memeluknya. Mereka segera keluar dari rumah tua itu dan kembali ke desa. Lia tidak menyadari bahwa sejak ia mengambil boneka itu, ada sesuatu yang mulai bangkit dari kegelapan, sesuatu yang telah lama terkurung dan menunggu saatnya untuk bebas. Ketika Lia tiba di rumah, ia menunjukkan boneka itu kepada ibunya. "Lihat, Bu. Aku menemukan boneka ini di rumah tua dekat hutan," katanya dengan penuh antusiasme. Bu Siti menatap boneka itu dengan tatapan waspada. Ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman, tapi ia tidak ingin merusak kegembiraan anaknya. "Hati-hati dengan bonekanya, Nak. Jangan sampai rusak," ucap Bu Siti sambil tersenyum tipis. Lia menempatkan boneka itu di kamarnya, di atas rak yang biasa ia gunakan untuk menyimpan mainan kesayangannya. Malam itu, setelah makan malam, Lia dan keluarganya bersiap untuk tidur. Semuanya tampak normal, hingga tengah malam tiba. Pada sekitar pukul 2 dini hari, Bu Siti terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar kamar tidurnya. Awalnya, ia mengira itu adalah Riko yang mungkin terbangun dan menuju ke kamar mandi. Namun, ketika ia mendengar suara langkah kaki itu semakin mendekat, perasaan takut mulai menyelimuti dirinya. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Ia menunggu, berharap itu hanya imajinasinya saja. Namun, ketika pintu kamarnya terbuka perlahan, ia melihat tidak ada siapapun di sana. Ruangan gelap dan sunyi, hanya suara detak jantungnya yang terdengar kencang di telinganya. Bu Siti merasa merinding, tapi ia mencoba untuk tidak panik. Ia menutup pintu kembali dan berusaha tidur, namun perasaan tidak nyaman itu tidak pernah hilang. Keesokan paginya, ia menceritakan kejadian itu kepada Pak Budi, namun suaminya hanya menanggapinya sebagai hal biasa. "Ah, mungkin kamu cuma salah dengar, Bu. Mungkin itu suara angin atau tikus," kata Pak Budi mencoba menenangkan istrinya. Namun, keanehan tidak berhenti sampai di situ. Pada malam berikutnya, Lia terbangun karena mendengar suara bisikan lembut di telinganya. Ia membuka matanya, menatap sekeliling kamar, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya ada boneka yang ia letakkan di rak, tampak seolah-olah sedang menatapnya. Lia merasa aneh, tapi ia mencoba mengabaikannya dan kembali tidur. Beberapa hari kemudian, peristiwa-peristiwa aneh mulai terjadi di rumah mereka. Lampu di ruang tamu tiba-tiba mati sendiri dan menyala kembali tanpa ada yang menyentuh saklar. Pintu kamar mandi sering terbuka dengan sendirinya, dan air keran hidup mati tanpa alasan. Pak Budi, yang awalnya meremehkan kejadian-kejadian ini, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Saya merasa ada yang aneh, Bu. Mungkin kita perlu bicara dengan Pak Ustaz atau orang pintar untuk memastikan," ujar Pak Budi dengan nada khawatir. Namun, sebelum mereka sempat melakukannya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Suatu malam, saat seluruh keluarga sedang tidur, terdengar suara keras dari kamar Lia. Pak Budi dan Bu Siti terbangun dengan perasaan cemas. Mereka segera berlari ke kamar Lia dan menemukan putri mereka sedang berdiri di tengah ruangan, menatap kosong ke arah boneka yang tergeletak di lantai. "Lia, ada apa, Nak?"
Tanya Bu Siti dengan panik. Namun, Lia tidak menjawab. Matanya tampak kosong, seolah-olah ia sedang dalam keadaan trance. Pak Budi segera mendekatinya dan menggoyangkan tubuhnya dengan lembut. Lia akhirnya tersadar, namun ia segera menangis ketakutan. Boneka itu bergerak, Pak. Bu. Boneka itu bicara, isaknya dengan suara gemetar. Pak Budi dan Bu Siti saling berpandangan dengan wajah penuh ketakutan. Mereka memutuskan untuk membuang boneka itu keesokan harinya. Namun, ketika pagi tiba dan mereka bersiap untuk membuangnya, boneka itu sudah tidak ada di tempatnya. Mereka mencari ke seluruh sudut rumah, namun tidak menemukannya. Aku yakin tadi malam boneka itu ada di sini, kata Bu Siti dengan perasaan bingung. Mungkin Riko memindahkannya. Pak Budi mencoba mencari penjelasan logis, meskipun ia sendiri merasa ada yang salah. Namun, Riko, yang baru berusia 5 tahun, tidak mungkin memindahkan boneka itu tanpa sepengetahuan mereka. Apalagi boneka itu cukup besar dan berat untuk dibawa anak seusianya. Mereka akhirnya menganggap boneka itu hilang dan mencoba melupakan kejadian tersebut. Beberapa hari setelah kejadian itu, kehidupan keluarga Lia mulai kembali normal. Mereka berusaha melupakan kejadian aneh yang mereka alami. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, ketika keluarga itu sedang bersiap untuk tidur, terdengar suara ketukan di pintu depan. Pak Budi yang merasa heran, berjalan ke pintu dan membukanya. Tidak ada siapapun di luar, hanya angin malam yang berhembus pelan. Pak Budi menutup pintu dan kembali ke ruang keluarga. Namun, saat ia melangkah masuk, ia melihat boneka itu, boneka yang seharusnya sudah hilang, sedang duduk di atas sofa, dengan mata hitam besarnya menatap ke arahnya. Pak Budi merasa bulu kuduknya merinding. Ia tidak bisa mengerti bagaimana boneka itu bisa kembali ke rumah mereka. Dengan cepat, ia mengambil boneka itu dan keluar rumah. Tanpa berpikir panjang, ia membuang boneka itu ke sungai di belakang rumah. Ia berharap, dengan membuangnya ke sungai, mereka akan terbebas dari teror yang ditimbulkan boneka tersebut. Namun, lagi-lagi, harapannya pupus. Malam berikutnya, boneka itu kembali berada di dalam rumah mereka, kali ini di dapur, dengan posisi yang sama, duduk tegak dengan mata hitam besarnya menatap lurus ke depan. Pak Budi dan Bu Siti benar-benar ketakutan. Mereka akhirnya memutuskan untuk menghubungi seorang ustaz yang dikenal bisa menangani hal-hal gaib. Pak Ustaz datang ke rumah mereka dengan membawa peralatan ritual. Ia berdoa dan mencoba merasakan kehadiran makhluk gaib di rumah itu. Setelah beberapa saat, Pak Ustaz menyatakan bahwa boneka itu bukan boneka biasa. Boneka ini adalah tempat tinggal makhluk jahat. Makhluk ini dulu dipelihara oleh dukun santet yang pernah tinggal di rumah tua itu, kata Pak Ustaz dengan wajah serius. Pak Ustaz kemudian menjelaskan bahwa makhluk itu telah terkurung di dalam boneka sejak kematian Ki Surya. Dan sekarang, setelah boneka itu diambil dari rumah tua, makhluk tersebut bebas berkeliaran dan mengganggu siapa saja yang memilikinya. Makhluk ini sangat kuat dan berbahaya. Kita harus menghancurkan boneka ini untuk memutus hubungan antara makhluk itu dan dunia kita, lanjutnya.
Pak Ustaz melakukan upacara pengusiran dengan menggunakan ayat-ayat suci dan berbagai macam ritual. Boneka itu diletakkan di tengah lingkaran garam dan dibakar dengan api suci. Selama proses pembakaran, terdengar suara jeritan yang mengerikan, seolah-olah makhluk di dalam boneka itu sedang berusaha melawan. Namun, akhirnya, boneka itu terbakar habis menjadi abu, dan suasana rumah kembali tenang. Setelah ritual itu, keluarga Lia merasa lega. Mereka percaya bahwa teror yang menghantui mereka telah berakhir. Keluarga itu kembali menjalani kehidupan sehari-hari mereka tanpa ada gangguan aneh lagi. Lia pun mulai ceria kembali, meskipun terkadang ia masih merasa takut jika mengingat kejadian-kejadian yang telah dialaminya. Beberapa minggu kemudian, Pak Budi dan Bu Siti memutuskan untuk membawa Lia dan Riko ke rumah nenek mereka di kota. Mereka merasa perubahan suasana akan membantu Lia melupakan pengalaman buruknya. Di kota, keluarga itu menikmati waktu bersama nenek dan kakek, menjauh dari kenangan mengerikan di desa mereka. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, sesuatu yang mengerikan sedang berkembang. Pada suatu malam, saat keluarga itu sedang tertidur lelap di rumah nenek, terdengar suara ketukan di pintu depan. Pak Budi, yang sudah terbiasa dengan suasana baru, merasa ada yang aneh dengan suara ketukan itu. Ia membuka pintu dengan hati-hati, dan yang dilihatnya membuat darahnya berhenti mengalir. Di depan pintu, tergeletak sebuah boneka yang sangat familiar, boneka yang seharusnya sudah hancur menjadi abu. Boneka itu tampak utuh, tanpa cacat, dengan mata hitam besar yang sekali lagi menatap lurus ke arahnya. Pak Budi tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap boneka itu dengan perasaan ngeri. Di belakangnya, Bu Siti datang, ikut terkejut melihat boneka itu lagi. "Apa-apaan ini, Pak? Bukankah boneka itu sudah hancur?" tanya Bu Siti dengan suara bergetar. Pak Budi hanya bisa menggeleng, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, sebelum mereka sempat mengambil keputusan, tiba-tiba boneka itu bergerak. Boneka itu berdiri perlahan, tubuh kecilnya yang kaku mulai berjalan ke arah mereka. Mata boneka itu bersinar merah, dan sebuah senyum jahat terbentuk di wajahnya. "Terima kasih sudah membawaku kembali," suara boneka itu terdengar parau, namun jelas. Pak Budi dan Bu Siti mundur ketakutan, sementara boneka itu terus mendekat. Suara tertawa jahat mulai memenuhi ruangan, suara yang tidak mungkin berasal dari boneka kecil itu. "Dulu, kalian membakarku, tapi aku tidak akan pernah pergi. Aku adalah bagian dari kalian sekarang. Kalian yang membawaku keluar dari rumah itu, dan sekarang aku akan tinggal bersama kalian selamanya," kata boneka itu dengan nada mengancam. Pak Budi dan Bu Siti berlari keluar dari rumah, meninggalkan boneka itu di sana. Mereka tahu bahwa tidak ada tempat yang aman bagi mereka sekarang. Makhluk itu, yang terperangkap di dalam boneka, telah menjadikan mereka sebagai targetnya. Keluarga Lia tidak pernah kembali ke rumah mereka di desa. Mereka pindah ke kota, mencoba melarikan diri dari teror yang mereka alami. Namun, tidak peduli seberapa jauh mereka pergi, makhluk itu selalu menemukan mereka. Boneka itu akan selalu muncul kembali, menghantui kehidupan mereka, dan setiap kali lebih kuat dan lebih jahat. Mereka kini hidup dalam ketakutan,
mengetahui bahwa makhluk jahat itu tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Dan suatu hari, Lia yang kini tumbuh menjadi seorang gadis remaja, menemukan sebuah buku tua di kamar neneknya. Buku itu penuh dengan catatan-catatan kuno yang ditulis oleh Ki Surya. Di halaman terakhir, ada sebuah peringatan, barang siapa yang membebaskan makhluk ini dari kurungannya, maka dia akan menjadi milik makhluk itu. Tidak ada jalan keluar, kecuali kematian. Dengan gemetar, Lia menyadari bahwa tidak ada cara untuk membebaskan diri dari teror ini. Boneka itu bukan hanya makhluk jahat, tapi juga sebuah kutukan yang akan terus menghantui keluarganya. Mereka telah terikat dengan boneka itu, dan selamanya akan hidup dalam bayang-bayang kegelapan yang dibawa oleh boneka terkutuk itu.